Selamat datang di Rumah Sehat Lansia. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu kebiasaan minum air di pagi hari, terutama bagi para lansia. Mungkin banyak dari kita yang merasa sudah tahu segalanya tentang minum air. Tapi, tahukah Anda bahwa ada beberapa kesalahan umum yang seringkali tidak disadari dan bisa berdampak serius pada kesehatan? Video ini akan mengupas tuntas 5 kesalahan fatal yang kerap dilakukan saat minum air di pagi hari. Mari kita pahami mengapa hal ini penting dan bagaimana kebiasaan sederhana ini bisa menjadi penentu vitalitas dan kesehatan di usia senja. Tubuh kita berubah seiring waktu, dan apa yang dulu dianggap sepele, kini bisa menjadi perhatian besar. Jadi, tetaplah bersama kami di Rumah Sehat Lansia untuk informasi berharga ini. Tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa kompleks, dan seiring bertambahnya usia, sistem ini mengalami berbagai perubahan. Apa yang dulunya dapat ditoleransi oleh tubuh muda, mungkin tidak lagi sama bagi tubuh lansia. Ini berlaku untuk banyak hal, termasuk kebiasaan minum air di pagi hari. Seringkali, orang-orang, terutama para lansia, tidak menyadari bahwa kebiasaan minum air yang tampak sepele di pagi hari bisa membawa dampak signifikan pada kesehatan mereka. Salah satu masalah utama adalah minum air es saat perut kosong. Banyak orang merasa segar setelah minum air dingin, terutama di pagi hari yang panas. Namun, tahukah Anda bahwa air es dapat memberikan kejutan yang tidak menyenangkan bagi sistem pencernaan dan sirkulasi darah saat air dingin masuk ke perut? Yang kosong, otot-otot perut bisa mengalami kontraksi tiba-tiba, yang berujung pada kram atau rasa tidak nyaman. Lebih jauh lagi, suhu dingin dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit. Bagi lansia yang mungkin sudah memiliki masalah sirkulasi darah atau kondisi jantung tertentu, penyempitan pembuluh darah ini bisa sangat berbahaya. Ini bukan hanya tentang rasa tidak nyaman sesaat, tetapi juga tentang potensi beban tambahan pada jantung yang harus memompa lebih keras. Akibatnya, beberapa orang mungkin merasakan sensasi menggigil atau bahkan kedinginan di dalam tubuh, yang merupakan respons alami tubuh terhadap penurunan suhu mendadak. Masalah kedua adalah minum air terlalu cepat atau dalam tegukan besar. Mungkin terdengar efisien, seolah-olah ingin segera memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Namun, minum air dengan tergesa-gesa dapat memiliki efek buruk. Ketika seseorang menelan air dalam jumlah besar dan cepat, perut bisa membesar secara mendadak. Ini dapat menyebabkan perasaan kembung yang ekstrem, ketidaknyamanan, atau bahkan mual. Selain itu, kecepatan minum yang tinggi juga dapat menekan diafragma dan menyebabkan pusing. Dalam kasus yang lebih parah, hal ini bisa memicu palpitasi atau detak jantung tidak teratur, terutama bagi individu yang rentan. Ginjal, sebagai organ penyaring utama, juga harus bekerja ekstra keras untuk memproses volume air yang masuk dalam waktu singkat, yang bisa menjadi beban tambahan bagi organ yang mungkin sudah mulai menurun fungsinya. Seiring bertambahnya usia, kesalahan ketiga yang sering tidak disadari adalah minum dari botol plastik yang dibiarkan. Banyak orang mengisi botol plastik dengan air di malam hari dan meletakkannya di samping tempat tidur untuk diminum saat bangun. Praktis, bukan? Sayangnya, ini bisa sangat berbahaya. Botol plastik, terutama yang sudah tua, tergores, atau berkualitas rendah, dapat melepaskan bahan kimia berbahaya seperti bisfenol, ABP, atau ftalat ke dalam air. Paparan bahan kimia ini, bahkan dalam jumlah kecil, dapat mengganggu sistem endokrin atau hormon tubuh. Bagi lansia, yang sistem hormonalnya mungkin sudah kurang stabil, ini bisa memperburuk kondisi kesehatan atau memicu masalah baru. Selain itu, bakteri juga dapat tumbuh subur di dalam botol yang sama dan tidak dicuci dengan benar, menambah risiko kontaminasi. Masalah keempat adalah minum air putih saat perut terlalu kenyang atau terlalu kosong, atau setelah mengonsumsi obat tertentu. Ada waktu dan cara yang tepat untuk minum air, terutama berkaitan dengan waktu makan dan konsumsi obat. Minum terlalu banyak air saat perut kosong, terutama setelah mengonsumsi obat tertentu yang memerlukan sedikit makanan untuk penyerapan optimal, dapat menyebabkan mual, nyeri ulu hati, atau bahkan mengurangi efektivitas obat. Di sisi lain, minum air terlalu banyak segera setelah sarapan besar, terutama jika obat yang diminum seharusnya diminum sebelum makan, juga bisa mengganggu penyerapan nutrisi atau obat. Ada obat-obatan yang penyerapan terbaiknya terjadi dalam kondisi perut kosong, dan membanjiri perut dengan air setelah minum obat tersebut bisa menghambat prosesnya. Terakhir, masalah kelima yang sering terjadi adalah melewatkan sarapan dan hanya minum air putih.
dalam era popularitas puasa intermiten. Banyak lansia yang mungkin tergoda untuk hanya minum air di pagi hari dan menunda sarapan. Meskipun puasa intermiten memiliki manfaat bagi sebagian orang, hal itu mungkin tidak cocok untuk semua lansia, terutama mereka yang mengonsumsi obat-obatan kronis atau memiliki kondisi seperti diabetes. Hanya minum air di pagi hari tanpa asupan nutrisi dapat menyebabkan kadar gula darah rendah secara drastis, yang berujung pada kekurangan energi, gemetar, pusing, kelelahan, dan kesulitan berkonsentrasi. Tubuh lansia membutuhkan pasokan energi yang stabil untuk memulai hari, dan melewatkan sarapan bisa memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada, atau memicu gejala yang tidak menyenangkan. Memahami permasalahan adalah langkah pertama, dan selanjutnya kita akan membahas mengapa kebiasaan-kebiasaan ini memiliki dampak negatif pada tubuh, khususnya bagi lansia. Mari kita telaah kembali mengapa minum air es saat perut kosong itu tidak. Ketika kita minum air yang sangat dingin, terjadi apa yang disebut dengan vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah. Pembuluh darah di saluran pencernaan akan menyempit secara refleks untuk mempertahankan suhu inti tubuh. Bagi orang muda yang sehat, ini mungkin bukan masalah besar. Namun, pada lansia, elastisitas pembuluh darah cenderung menurun. Jika pembuluh darah menyempit secara tiba-tiba, ini dapat meningkatkan tekanan darah sesaat dan membebani jantung. Jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah melalui pembuluh yang menyempit. Selain itu, suhu dingin juga dapat mengganggu fungsi enzim pencernaan, membuat proses pencernaan makanan menjadi kurang efisien jika seseorang mengonsumsi makanan tidak lama setelah minum air es. Otot-otot di sekitar perut juga dapat mengalami kejang atau kram sebagai respons terhadap suhu dingin yang mendadak, menyebabkan ketidaknyamanan. Selanjutnya, mengapa minum air terlalu cepat atau dalam tegukan besar itu berbahaya? Sistem pencernaan dan ginjal kita dirancang untuk memproses cairan secara bertahap. Ketika kita menelan air dalam jumlah besar dan cepat, perut kita akan meregang dengan cepat. Peregangan ini dapat memicu respons saraf yang menyebabkan kembung, mual, atau bahkan pusing, karena tubuh mencoba menyeimbangkan tekanan di dalam sistem pencernaan. Selain itu, ketika ginjal menerima volume air yang sangat besar dalam waktu singkat, mereka harus meningkatkan laju penyaringan secara drastis. Ini bisa menjadi beban berlebih bagi ginjal, terutama bagi lansia yang fungsi ginjalnya mungkin sudah sedikit menurun. Proses penyaringan yang terburu-buru ini juga dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh, karena ginjal mungkin tidak punya cukup waktu untuk menyerap kembali mineral penting yang diperlukan. Kemudian, isu mengenai minum dari botol plastik yang dibiarkan semalaman. Botol plastik, khususnya yang terbuat dari jenis plastik tertentu seperti PET atau polikarbonat dan digunakan berulang kali, dapat mengalami degradasi. Proses ini dipercepat oleh panas atau paparan sinar matahari, meskipun hanya suhu ruangan biasa sekalipun. Ketika plastik rusak, ia dapat melepaskan senyawa kimia seperti BPA atau fetalat ke dalam air. BPA dikenal sebagai pengganggu endokrin, yang berarti ia dapat meniru atau mengganggu fungsi hormon alami tubuh. Bagi lansia yang mungkin sudah mengalami ketidakseimbangan hormon akibat usia atau kondisi medis, paparan BPA dapat memperburuk kondisi ini. Fetalat juga telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan. Selain itu, botol yang tidak dicuci bersih dan digunakan berulang kali menjadi tempat berkembang biak yang ideal bagi bakteri dan mikroorganisme. Bakteri dari mulut atau lingkungan dapat masuk ke dalam air dan berkembang biak semalaman, meningkatkan risiko infeksi atau masalah pencernaan saat air diminum. Pembahasan mengenai minum air putih saat perut terlalu kenyang atau terlalu kosong, atau setelah mengonsumsi obat tertentu, juga sangat krusial. Sistem pencernaan bekerja paling efisien ketika ada keseimbangan cairan yang tepat. Minum terlalu banyak air saat perut kosong, terutama sebelum mengonsumsi makanan, bisa membuat cairan lambung menjadi terlalu encer. Ini dapat mengurangi konsentrasi asam lambung dan enzim pencernaan, sehingga proses pemecahan makanan menjadi kurang efektif saat sarapan. Bagi obat-obatan tertentu, seperti antibiotik atau obat untuk asam lambung, dosis air yang tepat sangat penting untuk penyerapan yang optimal. Minum terlalu sedikit atau terlalu banyak air dapat mengubah cara obat diserap dan bekerja di dalam tubuh, yang bisa mengurangi efektivitasnya atau bahkan menyebabkan efek samping. Penting untuk selalu membaca petunjuk penggunaan obat atau berkonsultasi dengan dokter atau apoteker mengenai cara minum obat yang benar, termasuk jumlah air yang dianjurkan. Terakhir,
Mengapa melewatkan sarapan dan hanya minum air putih itu berisiko bagi lansia? Sarapan adalah bahan bakar pertama bagi tubuh setelah istirahat semalaman. Bagi lansia, metabolisme mungkin sudah tidak sefleksibel orang muda. Melewatkan sarapan dapat menyebabkan penurunan kadar gula darah yang signifikan, yang disebut hipoglikemia. Gejala hipoglikemia bisa meliputi pusing, gemetar, keringat dingin, kelelahan ekstrem, dan kesulitan berkonsentrasi. Ini sangat berbahaya bagi lansia, terutama mereka yang memiliki diabetes atau berisiko tinggi terhadap masalah gula darah. Tubuh memerlukan glukosa dari makanan untuk fungsi otak dan otot. Tanpa asupan energi yang cukup di pagi hari, lansia mungkin merasa lesu, sulit fokus, dan rentan terhadap jatuh atau kecelakaan. Setelah memahami berbagai permasalahan yang muncul dari kebiasaan minum air yang kurang tepat, kini saatnya kita beralih ke solusi dan saran praktis yang dapat diterapkan. Khususnya bagi para lansia, perubahan kecil dalam kebiasaan bisa membawa dampak besar bagi kesehatan dan kualitas hidup. Pertama, terkait dengan masalah minum air es saat perut kosong, solusinya sangat sederhana. Hindari air es di pagi hari. Pilihlah air dengan suhu ruangan. Atau, bahkan lebih baik lagi, air hangat. Air hangat lebih mudah diserap oleh tubuh dan tidak akan menyebabkan kejutan pada sistem pencernaan atau sirkulasi darah. Minum air hangat di pagi hari juga dapat membantu melancarkan pencernaan, merangsang pergerakan usus, dan membantu tubuh dalam proses detoksifikasi alami. Mulailah dengan 1 atau 2 gelas air hangat secara perlahan dan rasakan perbedaannya. Ini adalah kebiasaan yang mudah diadaptasi dan sangat bermanfaat untuk memulai hari dengan nyaman. Kedua, untuk mengatasi masalah minum air terlalu cepat atau dalam tegukan besar, kuncinya adalah minum secara perlahan dan dalam tegukan kecil. Alih-alih meneguk 1 botol penuh sekaligus, usahakan untuk menyeruput air sedikit demi sedikit. Bayangkan Anda sedang menikmati teh hangat, bukan sedang berlomba minum air. Dengan minum perlahan, Anda memberi waktu bagi tubuh untuk menyerap cairan dengan lebih efektif dan menghindari peregangan perut yang mendadak. Ini juga membantu ginjal memproses air tanpa beban berlebih, menjaga keseimbangan elektrolit, dan mencegah rasa kembung atau pusing. Anda bisa menetapkan target untuk minum 1 gelas air dalam waktu 5-10 menit di pagi hari. Ketiga, mengenai bahaya minum dari botol plastik yang dibiarkan semalaman. Solusinya jelas, gunakan wadah yang aman dan selalu ganti air setiap hari. Ganti botol plastik Anda dengan botol minum berbahan kaca atau baja tahan karat stainless steel. Kedua bahan ini lebih aman karena tidak melepaskan bahan kimia berbahaya ke dalam air. Pastikan untuk selalu mencuci botol minum Anda setiap hari sebelum mengisi ulang. Jika Anda terbiasa menyiapkan air di malam hari, pastikan air tersebut disimpan dalam wadah tertutup dan bersih, serta ganti airnya dengan yang baru setiap pagi. Hindari meninggalkan botol minum di tempat yang terpapar sinar matahari langsung, karena ini dapat mempercepat degradasi plastik jika Anda masih menggunakan botol plastik sementara. Keempat, terkait dengan waktu minum air saat perut kenyang, kosong, atau bersamaan dengan obat. Solusinya adalah perhatikan waktu dan jumlah air saat minum obat, serta berkonsultasi dengan profesional medis. Jika Anda mengonsumsi obat di pagi hari, bacalah dengan saksama petunjuk pada label obat. Apakah obat tersebut harus diminum sebelum makan, sesudah makan, atau saat perut kosong? Sesuaikan jumlah air yang diminum dengan rekomendasi. Jangan ragu untuk bertanya kepada dokter atau apoteker Anda tentang cara minum obat yang paling tepat, termasuk jumlah air yang disarankan untuk memaksimalkan penyerapan obat dan meminimalkan efek samping. Umumnya, segelas air penuh cukup untuk membantu menelan pil dan memastikan obat mencapai lambung. Terakhir, untuk masalah melewatkan sarapan dan hanya minum air putih. Sarannya adalah, jangan pernah melewatkan sarapan bagi lansia meskipun dalam posisi. Sarapan adalah waktu makan terpenting untuk memulai metabolisme tubuh setelah semalaman berpuasa. Jika Anda tidak terbiasa makan banyak di pagi hari, mulailah dengan sesuatu yang ringan dan mudah dicerna, seperti sepotong buah, oatmeal kecil, atau telur rebus. Tujuannya adalah untuk memberikan asupan energi yang stabil dan mencegah penurunan gula darah yang drastis. Kombinasikan sarapan dengan minum air hangat untuk hidrasi optimal. Ingat, tubuh lansia membutuhkan nutrisi yang konsisten untuk menjaga fungsi organ dan tingkat energi sepanjang hari. Menerapkan solusi-solusi ini akan membantu para lansia menjaga hidrasi yang sehat tanpa menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Ini bukan tentang perubahan drastis, melainkan penyesuaian kecil yang berkelanjutan
untuk kesejahteraan jangka panjang. Kita telah membahas secara mendalam berbagai aspek penting terkait kebiasaan minum air di pagi hari, khususnya bagi para lansia. Dari pemahaman awal tentang pentingnya hidrasi, perubahan tubuh seiring bertambahnya usia, hingga 5 kesalahan fatal yang seringkali tidak disadari, dan solusi praktis untuk mengatasinya. Pada intinya, hidrasi yang tepat adalah fondasi penting bagi kesehatan optimal di segala usia. Namun, menjadi lebih krusial bagi lansia. Tubuh lansia memiliki mekanisme yang berbeda dalam meregulasi cairan dan merespons stimulasi eksternal, perubahan hormonal, penurunan fungsi organ seperti ginjal, dan kondisi kesehatan yang mungkin sudah ada. Semuanya memengaruhi bagaimana tubuh lansia bereaksi terhadap kebiasaan sehari-hari. Oleh karena itu, apa yang mungkin dianggap sepele di usia muda bisa menjadi faktor signifikan dalam menjaga vitalitas dan mencegah komplikasi kesehatan di usia senja. 5 kesalahan utama yang telah kita diskusikan. Minum air es saat perut kosong. Minum air terlalu cepat atau dalam tegukan besar. Minum dari botol plastik yang dibiarkan semalaman. Minum air putih pada waktu yang salah terkait konsumsi obat atau makanan. Dan melewatkan sarapan hanya dengan minum air. Semuanya memiliki potensi untuk menimbulkan dampak negatif yang bervariasi. Mulai dari ketidaknyamanan ringan hingga risiko kesehatan yang lebih serius. Misalnya, kita telah melihat bagaimana air es dapat mengejutkan sistem tubuh, menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan kram perut yang berpotensi membebani jantung lansia. Lalu, minum air terlalu cepat dapat membanjiri ginjal dan menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan. Penggunaan botol plastik yang tidak tepat ternyata bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga ancaman kesehatan serius karena pelepasan bahan kimia, pengganggu hormon, kemudian, waktu minum air yang tidak tepat saat mengonsumsi obat bisa memengaruhi efektivitas pengobatan yang krusial bagi lansia. Terakhir, melewatkan sarapan ternyata bukan hanya soal rasa lapar, melainkan risiko serius terhadap penurunan gula darah dan kekurangan energi yang dapat membahayakan fungsi kognitif dan fisik lansia. Namun, kabar baiknya adalah bahwa solusi untuk masalah-masalah ini sangatlah mudah diimplementasikan. Dengan memilih air, bersuhu ruangan, atau hangat, minum secara perlahan dalam tegukan kecil. Menggunakan wadah yang aman, seperti kaca atau baja tahan karat, memperhatikan petunjuk minum obat dengan air, dan tidak pernah melewatkan sarapan. Lansia dapat secara signifikan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Penyesuaian-penyesuaian ini tidak memerlukan biaya besar atau perubahan gaya hidup yang drastis, melainkan hanya kesadaran dan disiplin dalam kebiasaan sehari-hari. Pesan kunci yang ingin disampaikan adalah bahwa perhatian terhadap detail kecil dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat perbedaan besar dalam menjaga kesehatan di usia senja. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebiasaan sederhana, seperti cara kita minum air di pagi hari. Dengan pengetahuan yang tepat dan penerapan kebiasaan yang sehat, para lansia dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik, tetap aktif, dan mandiri. Investasi terbaik untuk masa tua yang sehat adalah melalui pemahaman dan praktik kebiasaan yang mendukung fungsi tubuh secara optimal. Mari kita semua menjadi lebih sadar dan proaktif dalam menjaga kesehatan tubuh kita yang berharga. Demikianlah pembahasan kita hari ini di Rumah Sehat Lansia mengenai kebiasaan minum air di pagi hari. Kami berharap informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda atau orang-orang terkasih untuk menerapkan kebiasaan yang lebih sehat. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika Anda menyukai video ini. Tinggalkan komentar di bawah jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan. Dan yang terpenting, bagikan video ini kepada teman dan keluarga agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Serta, pastikan Anda sudah berlangganan channel Rumah Sehat Lansia untuk tidak ketinggalan video-video informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.